Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah dengan torehan pesona arsitektur kuno yang memukau. Perjalanan kita menjelajah Uzbekistan kali ini akan sangat menarik karena saya akan mengajak Anda berwisata ke salah satu kota tertua di dunia, yakni Samarkand. Menjejak kaki di sini, mata Anda lagi-lagi akan dibuai dengan bangunan indah bernuansa biru hijau keemasan, warna yang menjadi arsitektur khas kebanyakan tempat bersejarah di Uzbekistan. Saya akan ajak Anda berziarah ke salah satu tempat penting bagi Muslim di dunia, Imam Al-Bukhari. Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah dengan torehan pesona arsitektur kuno yang memukau. Dikenal sebagai negeri yang dilewati oleh rute jalur sutra, Uzbekistan berbatasan langsung dengan Kazakhstan di utara, Tajikistan di sebelah tenggara, Kirgistan di timur laut, dan Turkmenistan di barat daya. Menjejak kaki di Uzbekistan tak lengkap rasanya jika tak menyambangi Tashkent, ibu kota Uzbekistan yang juga menawarkan sejuta pesona bagi Anda para pelancong. Selain keindahan kota, satu hal yang juga menjadi destinasi wajib wisatawan adalah stasiun metro atau kereta bawah tanah yang tak kalah cantik. Stasiun yang saya datangi kali ini merupakan satu dari 29 stasiun yang memiliki tema yang unik. Nama stasiunnya adalah Cosmonaut Floor. Mengapa dinamakan demikian? Karena interiornya memang dirancang seperti atau menyerupai ruang angkasa. Cosmonaut Floor sendiri artinya adalah astronot. Nah, stasiun ini dibangun pada tahun 1984. Nah, kita beruntung jalan-jalan di Uzbekistan di tahun 2019 karena sebelum tahun 2019 di sini Anda sama sekali tidak boleh menggunakan kamera Anda. Nah, untuk menggenjot pariwisata, akhirnya Presiden baru Uzbekistan mengeluarkan peraturan bahwa wisatawan boleh mengambil gambar di setiap metro station. Ya, sejauh mata memandang di stasiun ini Anda akan dimanjakan dengan desain futuristik bertema ruang angkasa. Rasanya seperti dengan berada di salah satu adegan film science fiction ya. Sejarah mencatat selain Amerika Serikat, Uni Soviet adalah salah satu negara yang paling banyak mengirimkan kosmonot atau astronot ke ruang angkasa. Dan karena Uzbekistan lama di bawah kekuasaan Uni Soviet, maka stasiun ini dibangun untuk menghargai para kosmonot dengan mengabadikan foto-foto mereka di dinding stasiun. Kalah terkenal di Tashkent, namanya Alisher Nabawi. Nah, stasiun ini didedikasikan untuk salah satu tokoh besar yang ada di Uzbekistan, yakni Alisher Navai. Beliau adalah seorang politisi, penyair, dan juga pelukis. Nah, beliau mempunyai pengaruh besar dalam hal sastra dan literasi yang ada di Uzbekistan dan Asia Tengah. Alisher Navai adalah tokoh Muslim berpengaruh di Uzbekistan. Maka tak heran stasiun ini memiliki sentuhan arsitektur Islami terutama di bagian atap stasiun. Sementara di dinding stasiun diukir beberapa bagian dari buku-buku dan sajak puisi sang pujangga. Kalau yang
Yang satu ini stasiun Pakhtakor, stasiun yang desainnya memperlihatkan salah satu komoditas kebanggaan Uzbekistan, yakni kapas. Tanaman ini menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Uzbekistan pada zaman dulu. Pakhtakor sendiri artinya pemetik kapas. Maka jangan heran jika di sini mozaik bola-bola kapas mendominasi di sebagian besar dinding stasiun. Samarkand menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Uzbekistan. Nah, saat ini saya berada di Central Station Tashkent atau stasiun kereta cepat dari Tashkent. Mengapa di sini? Karena dari Tashkent untuk menuju ke Samarkand kita harus menggunakan kereta cepat seperti ini dengan menempuh jarak 275 km. Nah, tiketnya sendiri bisa dibeli secara online. Harganya sekitar 90.000 som atau Rp150.000. Perjalanan kita menjelajah Uzbekistan kali ini akan sangat menarik karena saya akan mengajak Anda berwisata ke salah satu kota tertua di dunia, yakni Samarkand. Karena hal ini pula, Samarkand dinobatkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Untuk menuju Samarkand dari ibu kota Uzbekistan, kita harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dengan kereta cepat ini. Namun tak usah khawatir dengan waktu tempuh yang lumayan lama karena kereta cepat ini dirancang untuk kenyamanan wisatawan. Salah satunya adalah ruang duduk yang lumayan luas. Akhirnya kita sampai di Samarkand. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya nih. Sambutan musik tradisional khas menjadi simbol keramahan warga menyambut tamu yang menjejak kaki di kota kebanggaan mereka. Iya, masing-masing kota di Uzbekistan memang punya seni dan budaya sendiri yang menarik untuk disaksikan. Ragam camilan khas juga menggoda untuk dicoba. Ini dia Samarkand, kota terbesar kedua di Uzbekistan, dijuluki sebagai permata dari timur. Kota nan megah yang dianugerahi ragam arsitektur bangunan kuno itu berdiri sejak kurang lebih 2750 tahun yang lalu. Sama tuanya dengan Romawi, Athena, dan Babilonia. Samarkand adalah tanah legenda yang keindahannya termasyhur hingga membuat Kaisar Alexander Agung terpikat. Dan saat ia menaklukkan Samarkand pada tahun 329 sebelum Masehi, ia menamai kota ini sebagai Marakanda. Pada masa keemasannya, Samarkand adalah salah satu kota strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui jalur sutra, dan julukan tonggak revolusi budaya dunia tersemat di kota yang menjadi tempat pertama industri kertas hadir dan menyebar ke Eropa juga seluruh dunia. Di era kejayaan Islam, Samarkand menjadi pusat studi para ilmuwan. Itu mengapa orang-orang Eropa menyebut Samarkand sebagai tanah para saintis. Dan salah satu bukti yang tertinggal hingga kini adalah banyaknya madrasah atau pusat-pusat pendidikan, salah satunya Registan Square. Registan Square dijuluki sebagai mutiara dari Asia Tengah, berada di tengah-tengah dari kota Samarkand. Registan Square menjadi salah satu dari beberapa wisata ziarah yang wajib untuk dikunjungi para traveler. Nah, di sini dalam kompleks ini ada 3 madrasah, diantaranya yaitu Ulugh-Bek Madrasah, kemudian ada Tilakori Madrasah, dan Shardon Madrasah. Registan Square menjadi salah satu tujuan wajib para pelancong. Tempat yang dulunya adalah alun-alun kota ini menjadi jantung pariwisata Samarkand. Kompleks Registan Square memiliki 3 bangunan utama yang didirikan di era berbeda-beda. Ulugh-Bek Madrasah adalah bangunan yang pertama kali dibangun di tahun 1420. Tempat ini adalah perguruan tinggi tempat Ulugh-Bek mengenyam pendidikan. Ulugh-Bek sendiri adalah cucu Amir Temur, kaisar dari dinasti Timurid, dinasti yang menguasai Samarkand selama lebih dari 1 abad. Keindahan bagian dalam madrasah dengan arsitektur bernuansa biru keemasan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang bertandang ke Samarkand. What do you think about this Registan Square? It's incredible, it's fantastic. I am so happy to stay here in Uzbekistan. This place is magic. Magic place.
Saat ini, madrasah sudah tidak difungsikan sebagai sekolah atau pusat pendidikan tinggi lagi, melainkan berganti wajah menjadi pusat oleh-oleh beragam kerajinan khas Uzbekistan dan Samarkand. Jalan-jalan kita lanjutkan ke destinasi wisata ziarah yang juga tak kalah terkenal di Samarkand, yakni Amir Temir Mausoleum atau Pusara Amir Temir. Amir Temir atau yang dikenal sebagai Temirleng wafat pada tahun 1405. Ia dimakamkan di Mausoleum Gur Emirnan, megah sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Samarkand. Menjejak kaki di sini, mata Anda lagi-lagi akan dibuai dengan bangunan indah bernuansa biru hijau keemasan, warna yang menjadi arsitektur khas kebanyakan tempat bersejarah di Uzbekistan. Tak pernah sepi pengunjung, tempat peristirahatan terakhir sang kaisar penguasa Samarkand selama 1 abad ini berdiri megah. Dinasti Timurid menguasai Samarkand selama lebih dari 1 abad dan di bawah kepemimpinan Timurleng atau Amir Timur, Samarkand mencapai masa kejayaannya. Bahkan di masa itu Samarkand menjadi salah satu dari pusat perdagangan terbesar di Asia Tengah. Amir Temir adalah seorang penakluk dan raja yang paling ditakuti pada masanya. Semasa ia berkuasa, Amir Temir mewariskan banyak kemajuan di Samarkand. Bahkan warisan arsitektur Amir Temir lah yang membuat kota ini dinobatkan sebagai situs warisan budaya dunia. Nah, di sebelah saya ini ada Nashiba, tour guide yang akan memandu traveler yang datang ke sini dan menjelaskan mengenai makam yang ada di sini. So, Nashiba, where is the tomb of Amir Timur? Hello, I would like to tell you the tombstone of Amir Timur is in the middle, and this stone is called Nefrit or jade. Amir Timur's grandson, whose name was Ulugh-Beg, who actually buried on the leg of his grandson or grandfather, he brought Nefrit from the place called Moghalistan in 15th century. On the head of Tamerlane, the biggest tombstone here is he belonged to his teacher, whose name was Mir Said Baraka. And Amir Timur wanted to be buried on the leg of his teacher. So all the family of Amir Timur is here, and also the teacher, yeah? Almost all families. But for example, this tombstone, he doesn't have any relationship to the Timurids or Tamerlane. This tombstone, we still do not know why this tombstone here, but we know just the name of the person, whose name is Said Umar, and what we know about him is that he was a religious representative. Kegagahan dan kuasa Amir Temir tersirat jelas dari bangunan tempat peristirahatan terakhir Amir Temir. Dinding dan kubah di tengah bangunan berbalut keramik dan berlapis emas, sangat menakjubkan. Komplek Pusara Sang Penjaga Hadis Imam Al-Bukhari menjadi tujuan penjelajahan saya selanjutnya di Samarkand. Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang memiliki julukan sebagai sang penjaga hadis, sanggup menghafal sekitar 600.000 lebih hadis dan 7.000 diantaranya dibukukan dan dinyatakan sahih. Nah, makam Imam Al-Bukhari ini memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia karena pada tahun 65 Presiden Soekarno diundang untuk datang ke Uni Soviet. Salah satu syarat yang diajukan untuk pemerintah Uni Soviet bila ingin mengundang beliau adalah harus merenovasi makam Imam Al-Bukhari. Sebagai salah satu wilayah yang berperan penting dalam peradaban Islam di Asia Tengah, Pusara Imam Bukhari ini jadi destinasi wajib Muslim traveler jika menjejak kaki di Samarkand. Kompleksnya terletak di Desa Hartang, 25 km dari pusat kota. Pengunjung hanya diperbolehkan berdoa di sekitar bangunan.
Hari ini kami sangat beruntung bisa masuk ke dalam makam karena sebetulnya memang untuk pengunjung hanya boleh melintas di luar makam saja. Saya bersama dengan imam besarnya sekarang. Imam Bukhari adalah sosok penting bagi muslim dunia. Ia menjadi salah satu perawi hadis tersohor yang merekam jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia lahir di Bukhara 21 Juli 870 Masehi. Imam Bukhari wafat di Samarkand pada usia 60 tahun. Imam Bukhari terkenal dengan kepandaiannya. Sejarah mencatat lebih dari 600.000 hadis bisa ia hafalkan. Makam Imam Bukhari ini punya sejarah kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Sempat tak terawat, Presiden pertama Indonesia Soekarno melakukan serangkaian proses diplomasi dengan pemerintah Uni Soviet saat itu untuk bisa merenovasi makam Imam Bukhari. Karena hal ini pula, tak heran jika kini banyak wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke makam Imam Bukhari ini. Tomonidan va butun o'sha islom davlatidan, islom yurtlaridan Imom Buxoriy ziyoratgohiga juda ham ko'p ziyoratchilar tashrif buyurmoqda. Imom Buxoriy bilan Indoneziya xalqini bog'lab turadigan asosiy bir voqea bu Sovet tizimida 1950-yil, 60-yillarda Indoneziya prezidenti Sukarno o'sha Moskvaga kelishligi va bu joyda ziyorat qilishligi taklif bo'lgan. Pemerintah Uzbekistan pun kian berbenah agar salah satu tempat bersejarah bagi umat muslim ini bisa jadi wisata religi yang tersohor hingga ke penjuru negeri. Belum lelah setelah berwisata ziarah, langkah saya lanjutkan ke salah satu pasar tertua yang ada di Samarkand. Siop Market alias Pasar Siop berjarak 800 meter dari pusat kota. Pasar Siop terletak di samping Masjid Bibi Hanum, salah satu situs bersejarah juga di Samarkand. Hasil bumi dari pertanian Samarkand bisa Anda temui di sini. Pasar ini juga jadi pasar terlengkap di Samarkand. Ragam camilan khas Uzbekistan yang ada di sini jadi surga bagi Anda pemburu makanan kecil dan ragam buah tangan. Seperti buah kering ini juga menggelitik untuk dicoba. Nah ini dia nih, biasanya kalau misalnya pelancong ke sini dicarinya adalah dry fruit atau buah kering seperti ini nih. Ada what is this? Made from what? Apricot. Ini adalah apricot yang dikeringkan. Kemudian ada kismis. Ada juga yang terkenal di sini kualitasnya sangat luar biasa adalah almond. How much is almond? 1 kilo? 1 kilo. 60,000 sum. Nah, almond itu 1 kilo sekitaran 60.000 sum. Tapi coba kita tanya ya, masih bisa ditawar apa enggak? Can you make it less than for me? 40? 40? No, 40 no. 55. Nah, harus pinter-pinter kalau belanja di sini. Ternyata harga itu masih bisa ditawar. Ya, soal harga Anda tak usah khawatir. Melimpahnya hasil pertanian dengan 4 musim yang mendukung buah dan sayur dihasilkan dengan kualitas yang mumpuni, membuat harga jual ragam buah kering dan sayur jadi lebih miring. Selain ragam penganan khas, di Pasar Siop Anda juga bisa berburu oleh-oleh berupa kerajinan khas Uzbekistan, yakni kopiah sulaman buatan tangan langsung para perajin sulaman di Samarkand. Benar-benar menjadi sebuah perjalanan yang membuat hati saya tertinggal di Samarkand. Kawasan kekaisaran tua yang megah nan eksotis. Semoga suatu saat nanti saya bisa kembali melancong ke kota permata dari timur ini. Dari Samarkand, Uzbekistan, Rizky Monarshi, Laras Pratiwi, Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.